Cara membuat robot Forex Grid. Tutorial belajar membuat robot Forex Grid ini adalah video pengulangan materi belajar membuat robot Forex Martingale. Kenapa saya perlu mengulang materi panduan belajar membuat robot Forex Martingale dengan saya beri judul cara membuat robot Forex Grid? Karena dari viewer channel YouTube saya ini ada yang bertanya lewat WA langsung. Nah, kendalanya dalam pertanyaannya adalah kelihatannya seputar materi membuat robot Forex Martingale. Supaya pertanyaan viewer channel YouTube saya itu terjawab, saya berusaha menjawabnya dengan cara membuat video tutorial lagi. Karena dengan demikian nanti jawabannya tidak hanya bisa dilihat oleh yang bertanya tersebut, tetapi juga bisa dilihat oleh viewer channel YouTube saya yang lainnya. Langsung saja saya mulai langkah-langkahnya membuat robot Forex Grid. Ini sudah terbuka halaman Meta Editor. Klik New, klik Next. Kolom name isi dengan nama robotnya, robot Forex Grid. Grid itu sama dengan Martingale. Klik Next, klik Next, klik Finish. Terbuka halaman Meta Editor. Step awalnya buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu membuat lot B yang pertama. Ini robot Forex Grid-nya yang saya buat, transaksinya OP saja. Nanti untuk transaksi OP sell silahkan Anda buat sendiri dengan melihat tutorial belajar membuat robot Forex di channel ini di menu playlist tutorial membuat EA. Nah, ini untuk lot OPB yang pertama, lotnya 0.01. Kemudian trigger lotnya untuk OP yang kedua, yaitu OPB yang kedua adalah ini ya, jika OP yang pertama B itu adalah min $1 atau min 100 pip. Kemudian ini adalah variabel lot B2 0.02. Kemudian trigger untuk OPB yang ketiga adalah ini, jika OPB yang kedua min $2. Nah, ini untuk lot OPB yang ketiga. Nah, robot Forex Grid atau EA Martingale-nya levelnya hanya 3 saja ya Bapak-bapak. Nah, kalau Anda nanti ingin menambahkan levelnya, boleh, silahkan Anda berkreasi sendiri. Nah, kalau sudah dibuat variabelnya, kemudian dibuat instruksi untuk transaksi OPB yang pertama. Nah, membuatnya di sini. Nah, ini untuk instruksi OPB yang pertama. Silahkan Anda contoh coding yang saya ketikkan ini. Nah, ini SL-nya saya buat 0, TP-nya saya buat 100 pip. Nah, ini adalah untuk coding TP-nya 100 pip. Nah, ini bisa dibuat variabel, misalkan TPB1. Nah, kemudian karena sudah dibuat variabel, kemudian nama variabelnya dideklarasikan di bagian atas ini. Nah, kemudian TP OPB keduanya sekalian dibuat juga 100 pip. Kemudian TP OPB yang ketiga juga dibuat variabelnya. Nah, scroll ke bawah lagi. Nah, ini kan sintaknya di bagian kanan ada yang terpotong. Anda tidak bisa melihatnya lebih jelas. Saya jadikan 2 baris.
supaya Anda dapat melihatnya dengan lebih jelas dan bisa mencontohnya dengan benar. Kemudian setelah TP-nya yaitu komennya. Setelah komennya datetime dibuat 0, itu artinya tanpa expired. Kemudian warnanya. Nah, seperti ini. Sebetulnya sintak ini bisa dijadikan satu garis seperti ini. Nah, tapi kalau saya buat satu garis, nah Anda akan kesulitan ini melihat yang bagian sini. Supaya Anda tidak kesulitan melihat bagian yang terpotong ini, maka saya jadikan dua garis. Kalau sudah, klik compile dulu. Nah, tidak ada error ya Bapak-bapak. Lalu fungsi B pertama ini dipanggil. Nah, dipanggil itu caranya seperti ini. Nah, diketikkan di dalamnya body dari fungsi onTick ini. Nah, kemudian ini masih ditambahi filter supaya A-nya itu dalam melakukan transaksi B itu hanya sekali saja. Nah, ini saya klik compile. Nah, ini saya tes EA-nya terlebih dahulu apakah transaksi B-nya itu hanya sekali saja. Tesnya bisa di akun demo. Nah, untuk mengetes apakah EA-nya ini bisa melakukan transaksi B hanya sebanyak satu kali, buka MetaTrader 4-nya ini ya, klik tool, klik trading terminal. Nah, tadi nama EA-nya adalah robot forex grid ini ya. Nah, ini dipasang, kemudian klik add to chart, common, diklik, klik live trading, terus klik OK. Nah, ini kan EA-nya sudah terpasang di sini. Nah, tandanya robot forex grid-nya terpasang ini muncul tulisan robot forex grid di pojok kanan atas layar grafik forex XAUUSD H1. Kemudian saya keluarkan kolom terminalnya supaya ketika EA-nya melakukan transaksi B, Anda bisa melihatnya. Nah, ini diklik dulu trade. Nah, kemudian aktifkan menu auto trading ini dari warna merah supaya berubah menjadi hijau. Perhatikan, nah EA-nya sudah melakukan transaksi B. Nah, lotnya 0.01. Kemudian TP-nya sudah terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah kembali ke halaman meta editor, yaitu membuat ini fungsi OPB yang kedua. Tetapi sebelum saya melanjutkan menulis coding fungsi OPB yang kedua, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe, Anda juga telah memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin lagi dalam membuat tutorial create robot forex dengan bahasa pemrograman MGL4. Nah, saya lanjutkan menulis coding fungsi B yang kedua. Nah, menulis coding fungsi B yang kedua itu di sini ya Bapak-bapak. Nah, sebaiknya diberi dulu garis separator. Nah, garis separator ini kegunaannya untuk memisahkan coding fungsi B yang kedua dengan fungsi B yang pertama yang ada di atasnya. Nah, itu template untuk fungsi OPB-nya yang kedua. Nah, nanti codingnya seperti ini. Ini adalah fungsi OPB kedua robot forex grid. Nah, codingnya seperti ini. Silahkan dilihat. Kalau sudah dilihat, diketikkan secara manual di halaman meta editor yang sudah Anda buka. Lalu supaya fungsi B yang kedua ini dapat melakukan transaksi OPB yang kedua, ini harus dipanggil ya, fungsi B2 ini. Manggilnya dengan mengetikkan nama fungsinya di bawahnya fungsi B1. Nah, dikasih titik koma di belakangnya. Kemudian ini jaraknya ini kan min 1 ya. Jaraknya antara OPB yang pertama dan OPB yang kedua. Min 1 ini artinya 100 pip. Nah, supaya berubah menjadi 500 pip diganti min 5. Nah, min 5 ini kenapa sama dengan 500 pip? Nah, ini asalnya dari besarnya lot ini 0.01 dikalikan 500, kalau min nilainya adalah min 5. Nah, sedangkan yang ini itu min 10. Lalu klik compile. Nah, nanti kalau Bapak-bapak setelah klik compile ini masih ada error, nah itu harus diperbaiki. Nah, ini contohnya ini ada error 1 ya, expression are not allowed on a brutal scope. Coba diklik ini untuk memperbaikinya. Nah, ini coba dicek
tanda kurung awal itu tadi ada pasangannya atau tidak. Caranya mengecek ada pasangannya tidak, klik ini kurung awal yang ini. Nah, berarti ini tanda kurung awalnya ini kelebihan 1. Klik compile lagi. Nah, sudah tidak ada error. Dites apakah robot Forex Grid-nya ini bisa melakukan transaksi OPB yang pertama dengan log 0.01 dan transaksi B yang kedua dengan log 0.02. Saya tester saja. Klik start. Nah, perhatikan. Nah, ini untuk OPB yang pertama. Nah, ini untuk OPB yang kedua. Nah, OPB yang ketiga belum ada. Nah, ini bisa ditambahkan fungsi OPB yang ketiga. Kembali ke halaman meta editor, tapi sebelumnya strategi testernya itu di nonaktifkan dulu. Caranya klik ini.